Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Gule. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing salah satu artikel dari buku Inspirasi Batin dengan judul Iman dan Perbuatan. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi dari sebuah mata koin. Rasul Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa baca dalam Yakobus 2 ayat 17. Mengapa demikian? Rasul Yakobus menjelaskan dengan contoh iman yang mati, yaitu iman dari setan-setan atau iblis. Di dalam Yakobus 2 ayat 19, mereka juga percaya bahwa hanya ada satu Allah yang esa itu. Dan mereka gemetar namun mereka binasa. Sebab perbuatan-perbuatan mereka menentang kehendak Allah atau perintah Allah. Setan adalah malaikat ciptaan Allah yang memberontak karena kesombongan yang menganggap dirinya adalah Allah. Yehemia pasal 28 ayat 2. Nah, iman yang hidup adalah percaya kepada Allah yang esa, sehingga menghasilkan benih ilahi, yang kemudian benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Rasul Yohanes menuliskan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Lahir dari Allah berarti memiliki benih ilahi di dalam hatinya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab tadi ada benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Benih ilahi itu lahir karena iman percaya kita kepada Kristus. Rasul Paulus menuliskan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Oleh iman, Kristus tinggal di dalam hati kita, sehingga menghasilkan benih ilahi, dan benih itu terus berakar dan tertanam di dalam kasih, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 di atas, yaitu bukan hanya percaya tetapi juga mengasihi Allah dan sesama manusia. Sehingga jelas bahwa iman itu menghasilkan benih Allah, yaitu Kristus yang diam di dalam hati kita. Dan benih Allah itu berakar dan bertumbuh sehingga menghasilkan buah kasih. Itulah iman yang hidup, yang bertumbuh dan berbuah kasih. Dari iman keluarlah perbuatan kasih. Dari benih ilahi keluarlah buah roh. Dari dalam jiwa menguasai seluruh tubuh kita, sehingga anggota-anggota tubuh kita melakukan kebenaran Allah. Dari Kristus yang tinggal di dalam hati kita keluar pikiran, emosi, dan perbuatan-perbuatan Kristus. Dasarnya atau fondasinya adalah iman kepada Kristus, sehingga Kristus tinggal di dalam hati kita, sehingga menghasilkan benih ilahi, dan kita lahir dari Allah menjadi anak-anak Allah dan melakukan pekerjaan baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Tanpa landasan iman atau lahir dari iman kepada Kristus, maka segala perbuatan manusia itu sia-sia atau dosa di hadapan Allah. Di dalam Roma pasal 14 ayat 23. Mengapa dosa? Karena perbuatan kita tidak lahir dari
iman kepada Kristus, sehingga perbuatan itu tidak berkenan kepada Allah di hadapan Allah. Hanya dengan keluar atau landasan iman, maka perbuatan kita itu menyenangkan atau berkenan pada Allah saja. Nah, Rasul Paulus menuliskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari wajahnya, mencari kebenaran itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman yang kita miliki tadi, perbuatan kita tidak bisa berkenan kepada Allah, melainkan melanggar perintah atau hukum Allah, sehingga terjadi yaitu dosa. Mengapa demikian? Karena perbuatan-perbuatan kita itu sudah di luar Kristus, sebab ketiadaan iman yang tadi. Di luar Kristus berarti kita di luar anugerah atau kasih karunia Allah. Mungkin bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 4. Di luar Kristus berarti manusia ada di bawah hukum Taurat, dan itu berarti di bawah kukungan atau kuasa atau tawanan dosa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia Allah di dalam Roma 6 ayat 14. Nah, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi saudara, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasa penuntun. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Dengan iman, maka kita hidup di bawah kasih karunia karena Kristus. Kita tidak lagi di bawah pengawalan hukum Taurat. Sehingga setiap perbuatan yang lahir dari iman ada di bawah anugerah Allah. Dan itulah yang berkenan kepada Allah tadi. Jika sebaliknya tanpa iman, maka kita di luar Kristus. Dan itu berarti di bawah hukum Taurat. Dan itu seperti kata Rasul Paulus mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dalam Galatia 3 ayat 10. Iman membawa kita hidup di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup kita di bawah kasih karunia Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Sehingga oleh iman, kasih karunia Allah itu yang sekarang dalam wujud benih ilahi itu dikultivate, ditanam, diakarkan, tumbuh sehingga menghasilkan buah, yaitu buah roh. Atau dikerjakan seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, seperti kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagaimana seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita cultivate iman kita karena Allah telah
memberikan kasih karunia atau energi ilahi supaya apa? Benih ilahi itu bisa bertumbuh, berbuah. Cultivate itu berarti seperti Rasul Paulus membangun dan bekerja keras dalam wujud perbuatan-perbuatan baik. Bisa kita baca dalam Efesus 2 ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 17, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, yang puncaknya tadi adalah kasih. Di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Menanam benih ilahi untuk apa? Untuk menghasilkan buah kasih adalah hidup kita di dalam Kristus dengan landasan hanya kepada Dia saja. Nah, itulah artinya iman yang hidup, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, saudara, demikianlah sharing saya tentang iman dan perbuatan yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Semoga saudara-saudara semua dapat terberkati lewat sharing saya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.